Perkenalkan, nama saya Putri Marani dengan NIM 21042189. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sekarang saya akan membahas dan mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai landasan penyelenggaraan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marani dengan NIM 21042189. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sekarang saya akan membahas dan mempresentasikan hasil presentasi saya mengenai landasan penyelenggaraan administrasi negara. Yuk simak video selengkapnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai landasan penyelenggaraan administrasi negara, kita harus tahu apa itu landasan. Landasan adalah fondasi atau tempat berpijak ketika kita ingin memulai suatu perbuatan atau melakukan sesuatu. Perlu kita ketahui, landasan penyelenggaraan administrasi negara ada 4. Yang pertama ada landasan legal, landasan konstitusional, landasan operasional, dan landasan kebijakan lainnya. Landasan yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara Indonesia, dan kemudian Pancasila dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, tahu nggak kalian semua, sebelum Pancasila lahir ada 3 tokoh yang mengusulkan perumusan isi Pancasila. Yang pertama ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan Sukarno. Ketiga, perumusan tersebut kemudian dirangkum dalam satu Pancasila yang berisi 5 butir isi Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebagai sumber hukum tertinggi di sebuah negara. Di Indonesia sendiri ada Undang-Undang 1945. Yuk kita simak PPT ini. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Negara Indonesia sendiri memiliki landasan konstitusional berupa Undang-Undang Negara 1945 yang lebih tepatnya di bagian pembukaan undang-undang pada alinea 1 dan 4. Landasan konstitusional atau konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945 yang mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan terakhir tahun 2002. Merupakan konstitusi yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai landasan konstitusional bagi santri. Artinya bahwa santri harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam Undang-Undang 1945. Ini adalah sistematika Undang-Undang 1945 yang berisi sebelum amandemen dan setelah amandemen. Sebelum amandemen berisi 4 alinea pembukaan, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Setelah amandemen, pembukaan menjadi 4 alinea, 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan pertambahan. Dan penjelasannya tidak ada sama sekali. Kemudian struktur ketatanegaraan juga berubah. Yang awalnya MPR adalah sebagai kekuasaan tertinggi, kemudian menjadi sama dengan badan-badan lainnya seperti DPR, Presiden, BPK, DPD, MA, dan KY. Dan yang tertinggi adalah Undang-Undang 1945. Kita bisa melihat pembukaan Undang-Undang 1945 yang berisi ada alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat.
Aliran yang pertama yaitu sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyerahkan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Lanjut, yang ketiga ada landasan operasional. Landasan operasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu tentang pembangunan nasional. Landasan operasional sistem administrasi negara sendiri berupa garis-garis besar haluan negara mengenai pembangunan nasional bersama peran Pronpes untuk membangun perencanaan pembangunan nasional yang lebih terarah, terstruktur dan terorganisasi bersama-sama melalui rakyat dan pemerintahan. Nah, yang keempat ada landasan kebijakan lain, yaitu landasan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, dan lindungi aparatur negara masyarakat. Tidak tertulis yaitu bukan peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, dan program kabupaten. Faktor lingkungan juga mempengaruhi sistem administrasi negara, yaitu landasan Astragatra, terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Yang pertama ada Trigatra, yaitu kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sendiri diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua ada 2 benua, benua Australia dan benua Asia. Yang kedua ada kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia sendiri berupa SDA-SDA yang telah diambil oleh rakyat Indonesia sendiri dan dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga ada kondisi demografi penduduk, yaitu bagaimana penduduk Indonesia tumbuh dan berkembang setiap tahunnya. Yang kedua ada Pancagatra. Yang pertama isinya adalah yaitu ideologi. Ideologi Indonesia sendiri adalah Pancasila. Yang kedua ada politik, bagaimana kondisi politik Indonesia saat ini. Yang ketiga ada sosial budaya, bagaimana sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang keempat ada ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kelima ada Hankam. Antara Trigatra dan Pancagatra memiliki keterkaitan hubungan. Gatra-gatra dalam sistem tidak berdiri sendiri, tetapi sama-sama memiliki kekuatan yang bulat dan utuh yang mencerminkan kondisi dinamika tata kehidupan nasional. Kelemahan di dalam satu gatra akan melemahkan gatra yang lain dan mempengaruhi pula keadaan keseluruhan sistem keterkaitan atau hubungan interaktif antar gatra. Dalam Astragatra dapat Anda lihat pada dalam gambar berikut ini. Seperti inilah keterkaitan hubungan antar gatra itu sendiri. Begitulah materi mengenai landasan penyelenggaraan administrasi negara Republik Indonesia. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.